Jadi kalau kita katakan adat itu lebih tua dari agama Kristen, agama Islam, agama Hindu maupun agama Buddha, bahkan juga Parmalim, itu sah-sah saja. Dan memang realitanya seperti itu. Contohnya Kristen. Kristen itu adalah ajaran yang diadopsi dari kedatangan Belanda ke Tanah Batak. Jadi kalau orang Belanda tidak datang ke Tanah Batak, Kristen tidak akan masuk. Meskipun ada beberapa fakta-fakta sejarah yang mengatakan bahwa Kristen sudah masuk di abad ke-7 atau tahun 600-an setelah Masehi. Tetapi oke lah, secara umumnya penyebaran agama Kristen di Tanah Batak ketika orang-orang Belanda datang ke Tanah Batak. Saya tidak menyangkal hal itu kalau kita berpendapat bahwa adat Batak itu jauh lebih tua dari Kristen. Namun tidak semua agama yang lebih muda daripada adat Batak. Karena apa? Karena leluhur kita orang Batak itu dari zaman dahulu pun sudah beragama. Masalahnya agamanya apa kita tidak tahu. Nama agamanya apa kita juga tidak bisa menyimpulkan. Namun praktek-praktek keagamaan itu sudah diterapkan oleh para leluhur-leluhur kita. Dan salah satunya adalah cerita yang melegenda di Tanah Batak tentang terciptanya alam semesta. Yaitu berasal dari cikal bakal turunnya Boru Deyang Parujar ke dunia, Manang Tubanua Tonga. Ini kan salah satu juga pemahaman spiritualitas. Dan termasuk gondang. Gondang pun bagian dari praktek yang dipakai dalam hal-hal keagamaan. Jadi kita paham dulu sampai di sini. Agar kita jangan gagal fokus tentang siapa yang duluan antara adat atau agama. Oleh sebab itu, ketika orang memiliki agama, maka dia akan memiliki adat. Ketika dia memiliki adat, maka dia juga beragama. Karena antara adat dan agama itu sama-sama tercipta dari pemahaman berpikir, pengalaman hidup manusia. Jadi tidak bisa memisahkannya antara adat dulu atau agama dulu. Keduanya harus sama-sama terjalin dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, kalau kita beradat, maka kita jangan tinggalkan agamanya. Kita juga harus lakukan ajaran agamanya. Kalau kita beragama, kita juga jangan menjadi orang yang tertutup dalam hal adat. Sebab tatanan adat dan agama itu adalah sesuatu yang baik bagi diri kita. Adat mengajarkan kita cara hidup berdampingan dengan orang lain, dengan sesama kita, dengan kelompok dan komunitas kita. Agama mengajarkan kita bagaimana kita bersikap secara spiritualitas kepada Tuhan maupun juga kepada sesama kita. Maka bisa kita simpulkan bahwa hal yang paling penting itu bukan mana yang terlebih dahulu hadir antara adat dengan agama. Tetapi yang paling utama dan paling penting adalah bagaimana kita menyeimbangkan itu di dalam perilaku kita. Mau adat duluan, tapi kalau kita tidak melakukannya itu sama saja. Mau agama duluan, kalau kita pun tidak menerapkannya dalam kehidupan kita, itu juga sama saja. Intinya adalah mau kita yang beradat, mau kita yang beragama, kedua-duanya harus menjadi gambaran kehidupan sebagai identitas diri kita. Salam Darah Batak.